نوينا التعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا ومعارفنا اللهم صالح النية أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah masuk di bab yang bab izin hijrah atau mungkin dzikrul muhajirin Madinah itu. Izin kepada kaum muslim Makkah untuk hijrah ke Al-Madinah. Sebab izin itu kita sudah kemarin tahu dari cerita-cerita yang kita belajar bagaimana Quraisy ganggu mereka. Allah Ta'ala atau Rasulullah juga masih nunggu perintah dari Allah Ta'ala kapan kasih izin hijrah. Tapi kemana? Enggak tahu. Ini satu. Yang kedua, kita masih, kalau ada yang hadir kemarin, masih ingat kita waktu bicara tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj. Rasulullah berangkat dari Makkah ke mubasyaratan. Jibril suruh turun salat. Dia salat di satu tempat atau satu kota yang banyak-banyak pohon kurma. Ya, Rasulullah belum pernah datang ke Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Al-Madinah itu namanya Yathrib. Enggak ada yang bilang Madinah. Madinah itu setelah Rasulullah SAW pergi jadi Madinah Al-Munawwarah atau Taibah. Waktu Jibril suruh Nabi Muhammad turun salat 2 rakaat, setelah salat bilang sama beliau, kamu tahu salat di mana? Rasulullah bilang enggak, tidak tahu ini di mana. Ini Yathrib, Taibatu Tayyibah. Yathrib Taibah, yani jadi namanya setelah karena Rasulullah baik, harumnya baik, bagus, itu namanya Tayyib. Innallaha tayyibun, baik, la yaqbalu illa tayyiba, yang kata-kata baik, bicara baik, hal baik itu masuk. Taibah itu dari situ, kota yang baik. Kasih dari waktu itu Rasulullah ganti nama, tidak ada yang bilang Yathrib. Orang sahabat tabi'in waktu hijrah namanya Al-Madinah atau Taibah. Taibah. Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ini Taibatut Taibah, maka maqamu muhajarak. Ini tempat hijrahmu. Nanti kamu hijrah ke sini. Jadi Rasulullah selama setelah Isra Mi'raj itu mulai fikir bagaimana. Waktu ketemu Ansar kemarin itu sudah mulai bahasa Indonesia bilang apa, muncul bulannya. Oh, berarti sudah mulai jelas kita mau ke arah mana. Mereka pergi atau seperti kita kemarin belajar Ashabul Al-Ansar yang 73 itu di Bai'atul Aqabah yang kedua itu sudah di Al-Madinah. Jadi Rasulullah suruh berapa sahabat pergi ke sana. Seperti kemarin kita jelasin, itu harus ada izin dari Allah Ta'ala waktunya. Di sini kita juga sama murid yang belajar. Kadang-kadang belajar 1 kali sampai selesai khatam 30, tapi belum bacaannya belum lancar. Atau belum tujuannya, belum sampai tujuan yang dia mau, atau gurunya yang ngajarin. Cari guru yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu tidak masalah, ini bagus sekali. Tapi kalau Allah Ta'ala kasih izin, kadang-kadang sama guru pertama. Kalau Allah Ta'ala belum kasih izin, kamu pindah 2 guru, 3 guru, 4, kadang-kadang 4 belum dapat bacaan yang benar. Ini bukan salah dari guru. Kadang-kadang Allah Ta'ala belum kasih izin, kita harus diam. Jadi gambaran tadi Rasulullah sudah tahu hijrah kemana. Juga tapi Rasulullah nunggu kapan waktunya, hari apa, tanggal berapa, berangkat dari mana, kemana, bagaimana caranya, itu yang Rasulullah lagi nunggu. Coba baca Ibnu Ishaq berkata apa? Ibnu Ishaq berkata, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dari Bani
Makhzum adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Kunyanya adalah Abu Salamah. Ia hijrah ke Madinah setahun sebelum terjadinya Bait Aqabah. Sebentar. Di sini kalau ada yang masih ingat waktu kita bilang hijrah ke Al-Habasyah, Abu Salam. Abu Salamah. Abu Salamah ini salah satu orang yang pergi ke Al-Habasyah. Tapi waktu dia balik dapat kabar atau konfirmasi Quraisy sudah masuk agama Islam. Mereka datang itu di Al-Habasyah pertama. Mereka datang Habasyah yang kedua. Mereka datang fikir Quraisy sudah masuk agama Islam. Itu setelah turun surat An-Najm. Kita kemarin sudah jelasin di waktunya. Karena bacaan Rasulullah bagus, setelah Rasulullah baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum, terus sebut manat ats-tsalitsah, manat al-Lat wal Uzza, afara'aitum al-Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsah. Mereka fikir kayak puji Tuhan kita. Ya. Waktu Rasulullah sujud di akhir surat An-Najm, kita tahu ada sajdah. Waktu Rasulullah sujud, semuanya yang di sana karena mereka kayak bahasa Indonesia mungkin takut istilahnya kurang. Kayak mabuk dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Indah sekali sampai mereka tidak sadar. Rasulullah sujud, orang Quraisy masih kafir, ikut Muhammad. Sujud ke lillahi azza wa jalla. Itu dapat kabar, wah Quraisy semuanya masuk Islam karena mereka tidak sadar sujudnya. Ya, dapat kabar ke Al-Habasyah. Ada berapa orang yang balik dari mereka ini satu orang. Kecanduan, bagus juga bilang. Kecanduan. Apa itu? Ini dari mereka Abu Salamah ini dapat kabar seperti ini. Kita bilang beliau bilang kita sudah Makkah sudah kota Islam. Kita harus balik lagi. Waktu balik lihat mereka masih belum. Dia masuk tapi seperti kemarin ada yang berlindungan. Kalau masih ingat Abu Bakar kita kasih ceritanya. Harus ada satu orang jamin. Ini fulan saya lindungi fulan atau jamin fulan. Abu Salamah masuk. Sekarang waktu Rasulullah atau Allah Ta'ala atau dapat izin pergi ke Al-Madinah, ini orang pertama Abu Salamah, Ummu Salamah sama istrinya, sama anaknya Salamah. Juga ini Ummu Salamah yang setelah Abu Salamah wafat dia nikah sama Nabi Muhammad SAW jadi Ummul Mukminin. Ya. Ummu Salamah ini yang kita belajar dari beliau, dia bilang Rasulullah bersabda kalau ada yang kena musibah atau dapat musibah dia sabar baca Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, insyaallah pasti ada yang lebih afdal dari hal yang kemarin yang kurang itu. Ini contohnya hartanya hilang tiba-tiba bakar atau rusak atau sampai jadi miskin. Kalau dia doa dalam keadaan khusyuk, ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, pasti ada gantian dari Allah Ta'ala. Ini Ummu Salamah bilang waktu Abu Salamah meninggal, suaminya meninggal, dia bilang, tapi dia fikir enggak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pikirannya. Dapat apa itu? Dapat Rasulullah. Itu lebih baik atau tidak? Ya, yakin lebih baik, Syekh. Sudah lebih baik. Tapi ini dia yang bilang. Bilang waktu saya bilang Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha, saya pikir enggak ada orang yang lebih dari Abu Salamah. Dan tiba-tiba setelah iddahnya selesai, Rasulullah datang mau lamar dia. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca cerita Ummu Salamah itu sedih sekali. Sedih sekali yang baca ya mungkin tidak bisa tahan. Harus keluar air mata karena mereka keras sekali. Juga dia siap untuk semuanya. Coba baca ceritanya mungkin saya tambahan sedikit aja. Ibnu Ishaq berkata, Abu Ishaq bin Yasar bercerita kepadaku dari Salamah bin Abdullah bin Umar bin Abu Salamah dari neneknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Abu Salamah akan berangkat hijrah ke Madinah, ia menaikkanku bersama anakku.
Salamah bin Abu Salamah yang berada di dalam pangkuanku ke atas punggung untanya. Masih Ia kecil. lalu Masih kecil ini dia. Masih bayi. Ya, terus lanjut. Thumma kharaja. ia, ia lalu berjalan dengan menuntun kami saat orang-orang Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhdum melihatnya. Mereka Ah, pergi ini menyongsongnya dan ini bertanya. ini keluarga Ummu Salamah. Itu biar kita paham kadang-kadang dari cerita ini bagian pertama ini kita bisa paham kadang-kadang keluarga jahat. Istri sama suaminya baik. Tapi karena keluarga masuk dari sini, ada yang dari sini sampai hancur di antara mereka. Ya, oke. Lihat dia bilang apa? Dan bertanya, sepanjang menyangkut dirimu sendiri, maka kami telah bebaskan engkau. Enggak, sebelumnya falamma ra'atuhu rijal Bani al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ini keluarga Ummu Salamah. Keluarganya. Ya, lanjut ha. Mereka pergi menyongsongnya dan bertanya, sepanjang menyangkut dirimu sendiri, maka kami telah bebaskan engkau. Namun bagaimana dengan sahabat istrimu ini, yakni Ummu Salamah? Ya, ini maksudnya anak kita. Kamu sendiri masuk agama Islam terserah, tapi istrimu tidak boleh kamu bawa ke sana. Lanjut ha. Atas dasar apa kami akan membiarkannya dia pergi dengannya dari negeri ini? Terus belum, bukan di tanah belum. Lanjut ha. Ummu Salamah berkata, mereka menarik tali kekang unta dari tangan Abu Salamah dan mengambilku darinya. Melihat kejadian tersebut, Bani Abdul Asad, sanak kerabat Abu Salamah, marah besar. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami di sisi ibunya jika mereka telah mengambil ibunya. Ini sekarang masalah di mana? Bukan istri sama suami, keluarga istri sama keluarga suami. Nah, lanjut. Mereka memperebutkan anakku Salamah hingga akhirnya Bani Abdul Asad berhasil mengambil anakku. Kemudian mereka membawanya ke tempat mereka. Oh, belum. Di sini tidak kasih cerita. Waktu mereka tarik ini keluarga suami mau anak, keluarga istri mau anak sampai apa tangannya itu apa bilang apa betah ya atau becah ya sampai apa itu bilang apa kalau jatuh ini sakit itu tidak bisa bergerak itu namanya apa itu Patah, Syekh. sampai patah tangan anak itu si tadi bayi. Ini siapa? Ini keluarganya. Di sini tidak kasih, di terjemahnya tidak kasih. Qala faqalu la wallahi la natruk ibnatana huna idh naza'tum sama fatajadzabu bani Salamah bainahum hatta khala'u yada. Ini mereka mau anak, keluarga istri mau anak, keluarga suami mau anak sampai patah tangan anak kecil. Kasihan, masih bayi. Lanjut ya. Sementara aku ditahan Bani Al-Mughirah di kediaman mereka. Ya, itu keluarganya sudah tidak boleh ikut suami. Lanjut. Suamiku Abu Salamah tetap hijrah ke Madinah. Aku, suami dan anakku masing-masing hidup terpisah. Setelah peristiwa tersebut, pada setiap pagi aku keluar ke lembah sambil menangis. Masya Allah. Masya Allah, imannya kuat, tidak putus asa juga sudah. Terus bagaimana? Peristiwa ini berlangsung kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sabar. Setiap hari keluar ke lembah tersebut nangis. Suatu hari lewatlah salah seorang sepupuku melihat keadaan diriku. Ia merasa kasihan sekali kepadaku. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, apa kalian tidak punya belas kasihan terhadap wanita ini dengan kondisinya yang seperti ini? Bani Al-Mughirah berkata kepadaku, ya sudah sana, susullah suamimu. Sudah itu Sekarang dapat Bani izin. Sekarang dapat izin, tapi setelah apa? Setelah anaknya, setelah
1 tahun setelah ini. Terus juga di Al-Madinah bukan seperti sekarang mau naik mobil 6 jam sudah sampai, itu sampai 12 hari atau 1 minggu, kurang lebih 18 hari kalau mau naik unta. Siapa yang siap bantu perempuan dari Makkah ke Al-Madinah? Dia bilang ya mereka dapat izin tapi nggak ada yang tega atau yang mau bantu beliau bisa pergi ke Al-Madinah. Terus Sesudah itu Bani Abdul Asad menyerahkan kembali anakku kepadaku. Lalu kami berangkat ke Madinah menyusul suamiku. Kami hanya sendiri ya, berdua sendiri. sendiri. Ini perempuan sendiri naik onta, bukan seperti kita bilang sekarang mobil aman bisa sedikit-sedikit, tapi enggak, ini onta. Terus bukan seperti sekarang kalau kita bilang ini fulana bawa mobil dari sini ke Jawa, berani atau tidak? Ya bisa berani, walau dia takut. Kalau ada apa-apa bisa, mau istirahat bisa tutup mobil, tutup pintu tidur. Ini enggak, ini terbuka. Takut kalau ada itu. Lanjut ha? Kami hanya berdua tanpa ditemani seorang pun saat itu sampai kami tiba di Sama At-Tan'im. anak, berdua sama anak. Anak itu manfaatnya apa? Masih bayi kecil. Baik, Terus lanjut. baik. Dan bertemu dengan Utsman bin Tolha bin Abu Tolha, saudara Bani Abu Dardar. Bani Abu Abdiddar, Bani Dar. Abdiddar. Ini maksudnya ketemu satu orang yang dari suku lain, bukan dari keluarga saya. Itu kenapa dia bilang fulan bin fulan dari fulan? Biar mereka tidak pikir, oh ini berarti keluarganya bisa bantu dia pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Enggak, ini orang lain. Tapi itu sifat orang yang mungkin kita bilang di zaman Nabi, sifat yang masih baik sama orang Arab. Ya Rasulullah juga suka atau masih setuju sama akhlak tersebut. Apa itu? Bantuan. Dia kenal atau tidak. Walau sampai dia mati, siap bantuan. Ini satu orang, satu contoh dari hal tersebut. Apa itu? Ia bertanya kepadaku, mau pergi kemana, wahai putri Abu Umayyah? Aku Ya, menjawab, dia ketemu sama beliau di At-Tan'im. At-Tan'im itu 2 farsakhain, ala bu'd farsakhain min Makkah. Maksudnya sudah keluar dari Makkah. Sudah jauh dari Makkah itu yang kita bilang At-Tan'im ini ibu-ibu yang sudah pernah pergi umrah. Kalau mau umrah yang lagi, suruh mereka kita keluar ke Masjid Aisyah. Itu namanya At-Tan'im di situ. Ya lumayan 40 kilo atau berapa kilo itu. Bukan 40 mungkin 10, 12, enggak tahu. Walhasilnya eh, sudah jauh dari Makkah, maksudnya tidak ada orang lain atau di tempat yang kosong. Lanjut ha? Utsman bin Tolha bin Abu Tolha bertanya, kenapa kalian cuma berdua? Demi Allah, kalian harus ditemani. Utsman bin Abu Tolha mengambil tali kekang unta, kemudian ia menuntun untaku dengan cepat hingga kami Masih berhasil ini tiba di Madinah. kayak terjemahnya kurang, Ustazah. Bukunya kayak terjemah kurang. Kayaknya bukunya Dia sih. tanya, ini lihat, laqitu Uthman bin Affan faqala li ila ain bint Abi Umayyah. Dia kenal sama beliau. Mau ke mana anak Abi Umayyah? Qalat faqultu uridu zawji, saya mau ikut suamiku. Qala aw ma'aki ahad? Ada orang, kamu sama siapa di sini? Atau ada yang temanin kamu? Qalat faqultu la, kata enggak ada. Cuman Allah Ta'ala dan anakku. Qala wallahi ma laka min matrak. Itu bilang demi Allah Ta'ala tidak mungkin saya tinggalinmu sendiri. Maksudnya saya mau bantu. Fa'akhadha, ya lanjut. Fa'akhadha bi khitam al-ba'ir. Ha, tadi ambil apa itu? Utsman bin Abu Thalib mengambil tali kekang unta, kemudian ia menuntut Itu untaku salah dengan satu cepat. tanda di orang Arab kalau sudah pegang tali artinya aman. Saya siap melindungi kamu atau bantu kamu. Oke, dia waktu pegang, ya terus gimana ceritanya di dalam keadaan ini 8 hari, waktu dia naik turun, naik ke onta, turun dari onta, bagaimana akhlak laki-laki tersebut, bagaimana adabnya, ini muslim atau tidak, waktu itu Allahu alam. Terus coba ceritanya. Hingga kami berhasil tiba di Madinah.
Ketika ia melihat desa Bani Amr bin Auf di Kuba, ia berkata, suamimu ada di desa ini. Masuklah ke dalamnya dengan berkah Allah. Usai mengantarkanku ke Madinah, Utsman bin Talha kembali pulang ke Mekah. Itu aja, nggak ada terjemah lagi. Gak ada terjemah lagi. Astagfirullah, ini bukunya kurang ya Allah hari ini ceritanya. Dia bilang waktu pegang tali itu unta, kita mulai jalan. Tapi seperti kita tadi bilang, ini naik unta, bukan mobil. Ini lagi perjalanan, mau turun, mau makan, mau istirahat, harus naik turun. Cara naik turun unta itu kita tahu bagaimana, susah, bukan seperti mobil ya, satu langkah sudah sampai. Itu caranya harus ada aturan yang ini. Apalagi ini perempuan pakai punya anak. Ya. Bilang, fakana idza balagha al-manzil, kalau dia minta istirahat atau mau turun, mereka itu dulu mereka 1 hari jalan. Tapi kalau dia sampai ke satu tempat mau istirahat, ini laki-laki juga sama perempuan. Perempuan yang mungkin kita bilang bukan mahram juga, apalagi ini muslimah. Kalau Utsman itu belum masuk Islam, dia biasa kalau dia mau turun dari unta, dia jauh sedikit. Berhenti, ikat unta jauh dari tempat yang biar takut kalau dia jatuh atau buka auratnya waktu turun. Jadi jauh sedikit. Terus hatta idza nazaltu ista'khara bi ba'iri. Kalau sudah saya turun, dia ambil unta ke tempat yang jauh. Terus dia tinggal sendiri jauh, perempuan di tempat atau Ummu Salamah di tempat lain juga. Fahatta anhu. ثم قيده بشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة. Kalau sudah selesai, dia pilih satu tempat, saya juga di tempat lain. Maksudnya tidak barang-barang di satu tempat. Ya, karena takut dari syaitan, takut dari fitnah. Apalagi ini mereka berdua di tempat yang kosong, nggak ada orang. Ya, terus kalau فإذا دنا الرواح قام إلى بعير فقدمه. Kalau sudah kita mau berangkat lagi, dia sendiri pergi ke unta, siap-siap. Itu kita tahu bagaimana cara siap-siap ini. Unta siap-siap semuanya, bawa unta ke depan atau ke dekat saya biar saya naik. Faqaddamahu farahalahu thumma ista'khara anni. Setelah dia taruh unta di depan saya, dia pasti pergi ke jauh biar saya bisa naik unta tersebut dalam cara yang aman. Tidak kelihatan atau tidak bisa buka aurat atau kalau ada hal yang seperti itu. Qala arkabi fa idza rakabtu wastawaitu ala ba'iri ata. Kalau sudah saya atas unta sudah naik atau siap jalan, dia langsung datang bawah tali unta tersebut. Hatta yanzil bi falam yazal yasna' dhalika bi hatta aqdamani al-Madinah. Setiap hari, setiap saat seperti itu caranya, adabnya, sampai dia puji. Ini khuluq atau sifat yang paling mulia, yang paling itu saya belum pernah atau enggak ada orang lebih afdal dari Utsman atau dari orang tersebut. Ya, sampai dia dekat Al-Madinah yang tadi kita bicara. Hatta aqdaman falamma nadhara ila qaryat Bani Amr bin Auf di Quba. Yang namanya sekarang Quba, itu masih dulu namanya Kampung Bani Auf. Sampai Rasulullah turun di situ bikin Masjid Quba atau bangunan Masjid Quba, itu jadi Quba. Qala zawjuki fi hadhihi al-qaryah. Karena dia pergi pulang Al-Madinah. Tahu mereka di mana, langsung waktu dia datang atau ketemu Quba yang masih kampung Bani Auf, bilang suami kamu ada di kampung ini. Ayo silakan, saya balik lagi atau kembali lagi ke atau balik lagi ke Makkah. Ini orangnya kafir, non muslim, tapi sifatnya luar biasa. Juga perempuannya bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa tahan. 1 tahun masih sabar mau ikut suami. Niatnya bagaimana? Ini baru 2 orang yang hijrah. Ini dia sama suami yang pertama kali.
Tapi semangatnya luar biasa, atau niatnya luar biasa. فأدخلني على ثم انصرف راجعني إلى مكة قالت ها. Ibnu Ishaq berkata, setelah Abu Salamah tiba di Madinah, maka yang menyusulnya ke sana adalah Amir bin Wabi'ah, sekutu Bani Adi bin Ka'ab beserta istrinya. Tapi di sini قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. Ya Allah, demi Allah Ta'ala tidak mengetahui ada satu rumah dapat gangguan atau masalah atau mungkin bilang musibah seperti yang kena kita waktu hijrah tersebut. Semuanya hijrahnya mudah. Tapi kita enggak, keluarga sama keluarga masuk sampai anak itu patah tangan anaknya, anak kecil 1 tahun dia di Makkah, setiap hari keluar ke lapangan tersebut itu, suaminya lagi di Al-Madinah, itu hal yang susah sekali. Dia bilang demi Allah tidak mengetahui ada orang Muslim yang dapat gangguan seperti Al-Abi Salamah. Terus wama raaitu sahiban qad kana akramu min Utsman. Demi Allah tidak melihat satu orang baik lebih dari Utsman bin Talha. La ilaha illallah. Masya Allah. Terus Ibnu Ishaq, ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة. Berarti orang pertama itu Abi Salamah. Yang kedua Amir bin Rabi'ah. Terus Bani Adi bin Ka'ab beserta istrinya Laila binti Abu Hasman bin Ghanim bin Abdullah bin Auf bin Ubaid bin Uwaij bin Adi bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Jahsy, sekutu Bani Umayyah bin Abdu Syams. Abdullah bin Jahsy membawa hijrah istri dan saudaranya. Abad bin Jahsy yang lebih dikenal dengan nama Abu Ahmad. Abu Ahmad ini adalah seorang tunanetra. Ia mengelilingi Mekah atas apa itu? tunanetra, Apa itu tunanetra? buta. Buta. Oh ya, itu katanya kata asli. Dari mana ini? Baru pertama saya dengar. Kalau bahasa Indonesia emang tunanetra sih, bahasa sopannya. Subhanallah. Abu Ahmad. Oke. Wakana yatufu Makkah. Ini Abdullah, ini sekarang kasih cerita. Abu Ahmad, rajulan buta atau namanya apa tadi? Tunanetra. Tunanetra. Oke. Dia keliling di Makkah. Dia keliling di Makkah, tidak ada yang bantu. Karena sudah hafal. Terus lanjut. Ia juga seorang penyair yang beristrikan Al-Far'ah binti Abu Sufyan bin Harb bin ibu Al-Far'ah bernama Umaymah binti Abdul Thalib bin Hashim. Terus faquliqat Rumah Abdullah bin Jahsy rumah Abdullah bin Jahsy karena semua penghuninya hijrah ke Madinah. Suatu ketika Utbah bin Rabi'ah berjalan melewati rumah Abdullah bin Jahsy. Saat itu ia melihat pintu rumah tersebut. Maksud dari cerita ini Abdullah bin Jahsh itu salah satu rumah yang pergi. Kita lihat kadang-kadang ada beberapa orang dari kampung masuk ke kota, itu semuanya sampai rumahnya rubuh atau rusak ya. Ini maksudnya rumah mereka di Al-Madinah, artinya semuanya keluarga semuanya pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Yang lain masih ada di rumah, masih ada saudara, masih ada teman, kadang-kadang suami duluan, kadang-kadang istri duluan. Ya, tapi di sini ini Abdullah bin Jahsh seluruh keluarganya sampai itu mereka datang ahli itu syair, kasih juga Abu Jahal, mereka kasih atau tanya bagaimana rumah ini pergi semuanya. Itu dalam syair aja. Dalam syair, tapi pahala sudah dapat, sudah teman. Wallahu a'lam. Ini cerita hari ini. Terus yang di berikutnya itu semuanya syair aja. Puji keluarga Abdullah bin Jahsh. Dalam ada satu halaman di sini, 2 halaman. Semuanya bait syair. Kayak puji juga ada yang wah ini bagaimana keluarga pergi dari Makkah yang masih sayang sama mereka atau tidak lihat agamanya. Mereka
Di dalam syair itu ya kenapa kita sampai hilang satu orang dari warga kita. Itu syair aja, tapi hakikatnya mereka sudah menang atau beruntung di ridha Allah Ta'ala, dapat pahalanya hijrah, dapat pahala atau dapat fadilah hijrah, karena ini orang yang pertama atau keluarga yang pertama hijrah ke المدينة. ما شاء الله جعلنا الله وإياكم من المهاجرين للحرام ومن المتقين لذي الجلال والإكرام إنه أكرمين وأرحم الراحمين. حفظكم الله والله أعلم بالصواب.